Halo anak-anak kelas 5 SD Islam Gergaji, kembali lagi dengan Butika dalam pembelajaran tematik tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pembelajaran 3. Nah anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, jika kalian sudah siap, mari kita simak bersama-sama penjelasan pembelajaran pada hari ini. Nah anak-anak, coba perhatikan di depan kalian ada 3 orang anak yang sedang membaca buku. Nah dan salah satu di antara mereka mengatakan bahwa buku yang mereka baca sangat bagus sekali dan dia ingin membuat ringkasan dari sebuah bacaan tersebut. Nah dia bertanya kepada temannya, apakah kamu masih ingat cara membuat ringkasan pada sebuah bacaan? Dan temannya menjawab, tentu saja aku masih ingat. Nah, apakah kalian juga masih ingat cara membuat ringkasan pada sebuah bacaan? Nah, baiklah, mari kita ulas kembali cara membuat ringkasan pada sebuah teks bacaan. Nah, yang pertama yaitu kita harus membaca teks dengan cermat. Kemudian kita mengidentifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, kita merangkai kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Dan yang terakhir yaitu membaca kembali hasil ringkasan agar sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang benar. Nah anak-anak, silahkan kalian baca dengan cermat teks bacaan tersebut. Baiklah, setelah kalian membaca teks tersebut, kita bisa menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, ide pokok yang bisa kita ambil dari paragraf ke-1 yaitu masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya mulai dari kelahiran hingga kematian. Dan ide pokok dari paragraf kedua yaitu ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Nah, setelah kita menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, kita bisa membuat ringkasan teks. Nah, caranya membuat ringkasan teks, kita tinggal menggabungkan saja ide pokok dari paragraf ke-1 dan paragraf kedua. Nah, kalimat pertama pada ringkasan teks tersebut merupakan ide pokok dari paragraf pertama. Dan kalimat kedua pada ringkasan teks merupakan ide pokok dari paragraf kedua. Nah, di sini ada kalimat ketiga, ini merupakan tambahan ringkasan dari teks tersebut. Nah, anak-anak, coba perhatikan kedua gambar tersebut. Pada gambar pertama, terlihat sekelompok nelayan yang sedang menjaring ikan. Kemudian pada gambar kedua, terdapat sekelompok petani yang sedang menanam padi. Nah, kira-kira apa tujuan dari aktivitas tersebut? Ya, tujuan dari kedua aktivitas ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, sekarang kira-kira apa manfaat dari aktivitas kedua gambar tersebut? Nah, apa kira-kira manfaat dari aktivitas dari gambar pertama? Nah, manfaat aktivitas pada gambar pertama yaitu untuk pemenuhan kebutuhan ikan di masyarakat. Jika petani tidak pergi melaut, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan ikan. Nah, manfaat dari aktivitas gambar kedua yaitu untuk pemenuhan kebutuhan padi di masyarakat. Jika petani tidak menanam padi, maka masyarakat tidak akan bisa memakan nasi sebagai makanan pokok. Nah, jadi terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut terlihat seorang anak yang sedang mengerjakan tugasnya. Kemudian dia berkata kepada ibunya, "Ibu, aku sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guruku." Kemudian ibunya menjawab, "Wah, bagus sekali, kamu sudah menyelesaikan kewajibanmu dengan penuh rasa tanggung jawab."
Nah, anak-anak, orang yang bertanggung jawab akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Orang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang tidak bertanggung jawab, maka ia harus menanggung akibatnya, dan dia juga tidak akan dipercayai serta dihormati oleh masyarakat. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu akibat dari sikap tidak bertanggung jawab? Ya, akibat dari sikap tidak bertanggung jawab diantaranya yaitu tidak dipercaya dan tidak dihormati masyarakat. Kemudian menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar dan juga membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Dan masih banyak lagi akibat-akibat lain dari sikap tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak, maka dari itu kalian tidak perlu mencontoh sikap yang seperti ini, karena sikap tidak bertanggung jawab tentu akan merugikan diri kita dan juga orang lain. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.